terkait sembungkem misalkan elakku elak batu mataku tunjang lampit bungkem bilang gitu. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah bersinkretis maka disebut berkat la ilaha illallah itu sesinkretis artinya. Tapi di Lombok lebih dari 4 itu jauh lebih berkali-kali lipat. Pelet itu senggeger, pesugihan itu adalah senduwe, terus ilmu kebal itu senteguh. Misalkan senggeger nih, ini versi light nih, hybridnya itu senjerik. Jadi senjerit itu bisa buat orang gila. Pas ajalnya mau menjemput itu, nggak bisa keluar loh itu di sini dia ketahan terus lah. Bayangkan orang sekarang itu berapa tusukan pedang. Iya. Dan itu berlaku berminggu-minggu. Nah, itu kalau mau jahatnya orang Sasak tuh. PUC tahun 1800 sampai 1900. Dan dia sempat kan meneliti. Iya, dia katakan di Lombok itu tidak ada hantu, tapi ada lycanthropos. Bilang lycanthropos itu selak maksudnya. Bang Holis, di zaman modern ini ya, banyak pasti kita lihat anak-anak muda Gen Z lah kita sebut kerennya ya, yang mungkin pengetahuan tentang adat istiadat Sasak itu mulai pudar gitu. Nah, menurut Bang Holis sebagai etnomusikolog, adat istiadat Sasak apa yang setidaknya anak-anak muda ini harus tahu, harus paham sebagai penerus gitu. Maksudnya yang tidak perlu sampai menggali sedalam itu, cukup umumnya saja apa kira-kira adat dari adat Sasak itu. Oke. Jadi berbicara adat itu adalah custom ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan custom, tradition, and culture. Jadi ada kebudayaan, ada tradisi, ada adat. Adatnya adalah aturan-aturan yang sifatnya aturan, yang tata cara untuk melakukan sesuatu dalam norma-norma adat. Nah, lalu tradisi ini adalah sebuah tata cara yang menjadi masterpiece yang diwariskan minimal 100 tahun kurun waktunya dan lebih dari 3 generasi minimal. Baru dia bisa dikatakan tradisi. Lalu ada kebudayaan Sasak. Nah, kebudayaan ini sesuatu yang lebih makro, lebih besar. Ini yang bersifat baik dan disepakati oleh bersama. Jadi sesuatu yang sifatnya baik, habituasi atau perilaku yang bersifat baik itu disebut dengan kebudayaan. Nah, kalau kita bicara adat, maka kita harus pahami dulu kebudayaannya nih. Sebelum kita bicara apa adat apa yang harus kita lakukan. Oke. Jadi kebudayaan Sasak ini dia harus dipertahankan keotentikifikasinya. Jadi dia harus otentik. Nah, otentik kebudayaan Sasak ini seperti apa? Dia harus kembali kepada masa-masa awal, di mana Sasak ini belum terlalu banyak mempengaruhi inkulturasi, akulturasi, difusi dan lain sebagainya. Proses-proses kebudayaan yang sehingga pada akhirnya hari ini membuat, mohon maaf ya, Sasak ini mirip dengan Bali. Sasak ini mirip dengan Jawa, bahkan Sasak ini kalau Melayunya mirip dengan Sumatera. Nah, sebelum itu terjadi, kita punya sebenarnya embrio-embrio awal yang memang otentik. Memang Sasak banget. Nah, itu yang harus dipertahankan dalam bentuk adatnya, tradisi adatnya maupun tradisinya. Itu yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena itu nanti membentuk identitas. Sederhananya misalkan di dalam tata cara kita menggunakan sapu misalkan. Nah, gunakanlah sapu yang ke samping. Kalau tidak ke samping, yang di tengah tunjung langit namanya, atau sapu lepek. Nah, itu yang berbeda dari Jawa dan Bali. Sehingga begitu orang melihat kita pakai sapu itu, wah ini dari Lombok nih orang nih. Gitu. Ngerti. Otentiknya di situ. Betul, itu namanya identitas kultural. Dan itu hal-hal seperti itu baik dalam bentuk kebudayaan maupun tradisi maupun adat istiadat, sebenarnya kita bisa baca sendiri tuh. Mana nih yang otentik. Nah, itu diutamakan dulu tuh. Kenapa itu yang harus diutamakan? Agar menjadi identitas sehingga kita tidak tertelan di Indonesia nih. Sehingga orang tidak bingung bedakan begitu kita muncul sebagai pelaku atau agen kebudayaan Sasak dalam bentuk tradisi maupun adat, orang bingung nih, ini orang Bali apa orang Lombok kan? Jadi kalau berbicara poin adat tadi, kembali ke adat istiadat mana yang harus dipertahankan? Yang otentik. Bagaimana cara melihat yang otentik? Lihatlah dia khas apa enggak nih ini. Adat istiadat nih, kalau dia khas berarti otentik deh. Setidaknya dari cara pakai sapunya. Sederhananya begitu. Oke. Nah, sekarang 2024 sudah terlalu modern, Bang Holis. Kira-kira dari perubahan adat, saya tanya dulu ke Bang Holis, setuju enggak kalau adat atau budaya itu dinamis? Sangatlah. Kebudayaan yang dinamis. Adat itu statis. Kebudayaan itu dinamis. Dari kebudayaan Sasak yang sekarang berubah, menurut Bang Holis apa? Yang mulai terkikis lah gitu dari. Banyak yang otentiknya yang terkikis nih.
Ya itu dia. Yang otentik itu hampir semua apa gimana Bang Hulis? Sebagian besar saya bisa katakan ya persentase bodoh saya ini 75% bahkan. Wow. Itu hampir setiap hari, termasuk tadi kan saya bilang istilah kakak pun kake kalau di sini tuh. Tapi kita kebiasaan nyebut bang dan mas loh. Itu pun sudah terkikis tuh. Itu sederhananya kita berkaca, bang ini ada ndak di luar Lombok? Oh ada, ternyata ini milik Sumatera. Istilah bang ini Sumatera karena Sulawesi itu dayang istilah panggilannya. Nah terus di Jawa itu mas, di Jawa Timur tuh cak, di Sunda itu aa, di Bali tuh beli. Kita apa dong, masa mau minjem gitu? Padahal kita punya istilah sendiri gitu. Kita sebenarnya punya istilah dua, kakak dan kake ya. Kakak itu ya masih general lah. Nah kake ini lebih otentik lagi, lebih spesifik lagi. Itu yang kita gunakan begitu loh maksudnya. Itu termasuk dengan kritik kebudayaan, sebagai kritik identitas di situ. Itu yang penting. Kalau berbicara dengan modernisasi ya sangat banyak. Salah satunya itu hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, daily activity itu. Iya, betul, benar. Terkikis. Dan sebagai etnomusikolog nih Bang Hulis, pasti Bang Hulis punya rencana atau langkah ya untuk mengembalikan otentifikasi dari adat itu ya. Betul. Pasti ada langkah untuk dikembalikan. Betul. Kira-kira apa langkah pertama? Culture campaign namanya, kampanye kebudayaan. Culture campaign itu salah satunya ini nih. Podcast ini termasuk culture campaign. Karena saya berbicara kampanye kebudayaan di sini. Terima kasih. Ini salah satu upaya positif dari teman-teman untuk satu frekuensi kita mengembalikan ke otentiknya orang-orang Sasak, kebudayaan Sasak. Dan saya tidak suka dikatakan suku Sasak, bangsa Sasak gitu. Karena bangsa Sasak itu bangsa yang besar. Apa bedanya suku sama bangsa? Kalau suku itu kan tribe. Kalau kita bilang Sasak tribe berarti itu suku Sasak. Kalau Bali itu Balinese, Javanese, Sundanese itu bangsa itu Nis itu. Kita harusnya sudah Sasak Nis nih bangsa dong. Masa mau Sasak tribe melulu? Iya boleh. Setuju. Iya. Kita terlalu kecil gitu ya. Suku itu terlalu kecil. Kita ini bangsa. Karena faktanya bangsa. Coba kita dengar orang Roto kita ngomong bangsa Sasak. Tak pernah dia bilang ada padanan kata dalam bahasa Sasak itu mengatakan itu nih suku Sasak, itu nih bangsa Sasak dia bilang. Kita ini bangsa Sasak, itu orang tua kita ngomong kayak begitu. Karena dari dulu kita sudah mendeklarasikan bahwa kita ini bangsa. Gitu. Pertama kali terjun untuk, maksudnya ada motivasi apa nih Bang Hulis untuk mau terjun menggali lebih dalam tentang adat Sasak sampai berhak mendapatkan gelar etnomusikolog? Motivasi karena menurut saya gini Bang Hulis, untuk kita terjun menjadi seorang budayawan di zaman ini nih berat. Seperti mungkin kita sudah mulai kehilangan referensi yang jadi sumber-sumber dari persona ya, sumber-sumber dari perorangan itu mungkin sudah juga mulai meninggalkan kita. Apa motivasi pertama kali Bang Hulis? Ya, kalau dibilang berhak menjadi etnomusikolog ya, kalau itu sih dapat SIM-nya dari jalur akademik ya. Artinya dari pendidikan yang saya tempuh sampai saya bergabung dengan organisasi pasti berhak. Itu haknya di situ nempel. Cuman kalau untuk masyarakat mungkin ingin itu kembali ke masyarakat, apakah saya dilabeli sebagai aktivis kebudayaan atau budayawan, saya kembalikan ke masyarakat. Kalau untuk motivasi awal itu kaji diri kalau orang Sasak bilang itu. Saya bercermin pada diri saya sendiri. Sejahat apa sih Lombok ini sehingga kita harus tutup mata tentang dinamika dan perkembangan kebudayaannya, bahwa kita makan dari berasnya orang Sasak, kita menghirup udara dari Rinjani, kita minum air juga dari Rinjani, dan kita berdiri tegak di atas bumi Lombok. Lalu naib sekali kita kalau tidak mengakui kita orang Sasak. Dan setelah kita mengakui kita orang Sasak, naib sekali juga kita kalau kita tidak peduli tentang kesasakan begitu. Itu motivasi awal. Kaji diri aja, lihat diri sendiri. Saya sih, siapa sih kita ini? Oh ternyata saya adalah orang Sasak gitu loh. Saya sida saya. Itu jangan selesai. Saya ini tutup. Begitu. Akhirnya setelah dari kaji diri itu mulai masuk kuliah di antropologi of musik. Iya, etnomusikologi itu sebenarnya saya masuk dulu di situ. Jadi saya punya bapak angkat namanya Dr. Aris di Jogja sana. Dulu waktu saya masuk isi itu kan saya tersesat sebetulnya di Sewon itu. Jadi saya tersesat, modal saya cuman gitar pada saat itu karena saya terus terang adalah pelaku musik barat awalnya.
bukan pelaku musik timur. Nah setelah itu saya diskusi dengan beliau dan beliau menyarankan kamu nih orang Lombok karena waktu itu. Sayang sekali belum ada kajian etnomusikologi tentang Sasak yang memang otentik dari orang Sasak sendiri. Rata-rata orang-orang luar yang mengkaji musik Sasak memang betul. Ada David Hernis, ada banyak lah teman-teman dari US dan segala macam yang mengkaji tentang musik Sasak. Bukan luar Lombok tapi luar negeri. Luar negeri dan luar di kalangan Indonesia juga banyak. Nah sehingga dia bilang kamu harus turun, kamu orang Sasak, masa kamu tidak peduli dengan Lombok itu sendiri? Oh dari situlah mulai bibit-bibit motivasi itu muncul, sehingga saya memilih pada saat itu ya sudahlah kalau gitu saya menimba ilmu di etnomusikologi saja begitu. Oke. Bang Holis, saya nih penasaran sebenarnya. Mungkin agak terlalu jauh ya dari topik, tapi saya nggak bisa tahan nih rasa penasaran saya, Bang Holis. Saya orang Pulau Seberang, saya Sumbawa. Dan ini kesempatan yang sangat besar buat saya bisa bareng di sini sama Bang Holis ya. Saya ada pertanyaan, mungkin ini udah jadi social culture. Mungkin bisa disebut social culture. Entah ini nyata atau enggak. Senggeger itu ada apa enggak sih Bang Holis? Oke. Mau jawabnya ada dari sisi mana dulu? Jadi pertama begini. Berbicara senggeger ya, sebelum sampai ke tahap ada dan tidak. Orang Sasak ini punya banyak deretan ilmu se namanya. Ilmu se? Ya, yang diawali dengan se. Ada senggeger, ada sembegik, ada semeri. Awalannya se. Ya, ada senggeger, sembegik, semeri, sembungkem, senjerik, senjerit. Berarti semet. Teguh. Udah. itu anatomi ya. Itu berbeda lagi itu. Gitu. Kirain masuk ilmu se. Ya, itu ada kurang lebih 150. Saya pernah mencatat itu dan saya pernah keliling untuk mencari tahu tentang itu, dan ternyata lini tertinggi dari CC itu adalah semai namanya. Semai. Jadi setiap deretan se tadi itu punya puji disebut. Puji itu adalah bacaan-bacaan yang untuk membuat mantra. Sejenis mantra lah. Cuman kita menyebutnya puji. Misalkan terkait sembungkem, misalkan elakku, elak batu, mataku tunjang lampit, bungkem bilang gitu. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah bersinkretis maka disebut berkat la ilaha illallah. Itu sesinkretis artinya. Sudah termasuk ada pengaruh Islam di situ. Ada perpaduan dua kebudayaan lokal dengan puji-pujinya ini ditambah dengan Islam masuk Islam, situ. Sehingga dia biasanya diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan berkat la ilaha illallah begitu. Nah, berbicara dia ada dan tidak, ini tidak hanya senggeger ya. Semua itu ada. Semua ilmu se itu ada. Itu ada. Baik kita mau berbicara dari segi kuantum, fisika kuantum itu ada. Jadi Einstein tuh mengatakan the spooky action from the distance. Artinya apa Bang Messi? Menyeramkan dari jarak jauh. Nah, itu ada dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Itu berbicara tentang sihir ya, karena ini masuk dalam ilmu metafisik. Jadi kalau kita berbicara ada. Dia real. Hanya saja untuk mencapai itu kan ada amalan di ini. Biasanya kita itu lemah di amalan ini sehingga kita menggunakan teknologi kekinian pada akhirnya. Contoh, ini kan bagian dari teknologi juga. Misalkan telepati. Dulu untuk berkomunikasi lintas jarak jauh kita menggunakan telepati. Tapi hari ini kita menggunakan phone Android by WhatsApp. Karena ini lebih instan. Barat menyediakan hal ini menjadi lebih instan. Kalau kita dulu membangun telepati itu harus membangun emosi terlebih dahulu. Contoh misalkan antara ibu dan anak. Batin ke batin ya. Ibu dan anak misalkan ya. Ibu dan anak ini dibangun emosinya semenjak dari rahim. Lalu dia melahirkan anak itu. Dia besarkan anak itu, dia beri makan anak itu, dia lihat amati pertumbuhannya setiap hari, maka emosinya makin kuat nih, energinya makin dekat nih. Nah, sehingga ketika terjadi apa-apa dengan anak itu, entah di mana tempatnya, ibunya merasakan, kayaknya anak saya jatuh ini. Memang benar dia sedang jatuh dan ibunya connect. Nah, itu telepati. Itu termasuk hal-hal seperti itu. Kayak di sinetron jatuh foto itu. Belum lagi kata-katanya bilang jangan keluar nanti kamu ditabrak. Tiba-tiba dia ditabrak. Itu kan memang vibrasi yang dimunculkan tuh. Jadi frekuensinya menyatu dengan universe tuh. Akhirnya dia tertabrak lah anak itu. Karena anak itu pun juga sebuah energi dan vibrasi yang terpancar. Sehingga ilmu-ilmu metafisik Indonesia ini sebetulnya sudah luar biasa. Apalagi orang Sasak. Itu sudah luar biasa. Hanya saja karena amalan-amalannya begitu kompleks. Bayangkan untuk membangun ikatan emosional antara ibu dan anak itu aja butuh dari proses hamil dulu. Hamil dulu sampai dia melahirkan, dia memberi makan. Itu baru dia bisa terjalin hal-hal seperti itu. Nah, kita di zaman saat ini kan semakin menuju instan yang kita cari kan. Mudah, simpel dan praktis. Maka hal yang wajar jika hal-hal itu kemudian ditinggal-tinggalkan.
Untuk komunikasi. Ya sekarang anggaplah selain itu lalu dia membentuk satu kebiasaan yang baru. Anggap misalkan kayak tadi saya katakan telepati. Oke, Sida bisa telepati sekarang. Mau telepati sama siapa? Pertanyaannya mau telepati sama siapa? Orang semua sudah pakai WhatsApp. Nah itu juga faktor meninggalkan karena gelombang sosial nih. Sosial ini punya gelombang pengikisan yang besar. Karena ada perilaku bersama meninggalkan itu. Jadi kalau kita tetap mempertahankan itu, resikonya lah kita terasing. Ya sendiri gitu jadinya. Karena manusia adalah makhluk sosial, dia tidak suka kata terasing nih, maka dia akan ikut bergerombol. Iya gitu. Paham. Ibarat misalnya saya masih pakai BBM. Di posisi orang semua udah pakai WhatsApp. Betul. Ya siapa sih yang saya mau ping siapa kan? Siapa kan? Gitu. Saya mau minta pin BB siapa? Orang udah pakai WhatsApp semua. Iya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi senggeger juga begitu. Jadi sekarang kita mau berbicara senggeger, misalkan amalannya panjang sekali, belum cari fotonya, belum kita cari hari lahirnya dan sebagainya. Lebih baik kita cari uang 1 juta bawa ke cewek. Yuk makan yuk, senggeger ampuh sudah itu secara hari ini. Ditinggalkan pada akhirnya. Iya. Begitu. Tapi berbicara dia ada. Hanya saja mau tidak melakukan amalannya yang berat itu begitu. Jadi senggeger itu sebenarnya bisa dibilang pelet apa enggak? Pelet. Itu dia pelet. Jadi kan kalau di istilah umumnya ada di Jawa deh misalkan. Saya tidak mendeskripsikan Jawa ya. Di Jawa yang kita ketahui saat ini kan ada pelet, ada santet, terus ada pesugihan, terus ada ya sejenis kanuragan kebal, rontek. Ini yang populer 4 nih ya. Ya sejenis itulah ya. Ya. Tapi di Lombok lebih dari 4 itu, jauh, lebih berkali-kali lipat. Pelet itu adalah senggeger, pesugihan itu adalah senduwe, terus ilmu kebal itu senteguh. Terus tadi apa lagi satu deh? Semeton. Bukan. Apa tadi? Ada 150. Ya, lebih 150. Saya mencatat itu. Ada dan itu masing-masing punya tujuannya, Bang. Betul. Dan dia punya upgrade-nya versi light dan upgrade. Misalkan senggeger nih, ini versi light nih. Upgrade-nya itu senjerik. Jadi senjerik itu bisa buat orang gila. Guna-guna bisa dibilang. Seperti itu. Semuanya kan kategori guna-guna. Semuanya kategori guna-guna. Hanya saja kalau senggeger itu hanya membuat kamu, aduh nggak bisa tidur. Aduh saya ingin kembali sama dia. Kalau pakai senjerik nggak ketemu dia, gila. Wow. Senjerik. Iya, senjerik. Lebih senjerik. Lebih parah berarti dari senggeger. Senjerit pakai T dia. Senjerit. Kalau senjerik itu untuk aura. Jadi ada senjerik macan, namanya macam-macam itu untuk aura. Jadi membuat orang gentar, itu namanya senjerik. Beda lagi itu. Kayak nama kodamnya. Iya. Itu aura. Jadi untuk menciptakan aura itu ada amalan-amalannya. Misalkan di dalam senjerik nggak boleh kalah mata, dia bilang senjerik. Harus kita pakai senjerik, mata itu nggak boleh kalah begitu bertatap-tatapan. Ini sebenarnya rasional, amalan-amalannya hanya cukup berat. Jadi persoalan untuk tidak kalah mata itu kan mental dulu kita bentuk tuh. Kalau kalah mental ya sudah gugur, campah dong. Saya bilang tuh. Campah itu apa, Bang? Campah itu tidak manjur. Nah, kalau manjur dalam bahasa Sasak itu mandi. Mandi itu bukan pakai gayung. Gitu, campah dia bilang. Gitu. Wah, ternyata saya sebelumnya sependek pengetahuan saya cuma tahu senggeger, Bang Oles. Oh, banyak. Ternyata lebih dari itu. Sepupunya senggeger atau misalnya senggeger ada senggeteng. Senggeteng itu apa lagi? Ya, senggeteng itu membuat seseorang tidak bisa menikah. Jadi begitu kau tak bisa memiliki, tidak usah menikah sekalian. Senggeteng itu. Itu ada tingkatan-tingkatannya, Bang Oles. Oh iya, makanya saya bilang ada versi upgrade-nya, ada versi light-nya. Jadi kalau ini sudah tidak puas dengan efeknya ini, dia bisa upgrade lagi. Gitu. Bahkan nanti begitu dia senggeteng ya sudah dipermainkan nih. Saya lepas dia senggetengnya, nikah dia. Sampai menikah hamil ada sekancing lagi. Sekancing itu dia tidak bisa melahirkan kita buat. Dia hamil tapi janinnya tidak bisa keluar. Itu motifnya karena dendam percintaan. Lebih banyak terjadinya. Bahkan sekancing itu ada klasifikasinya lagi. Ada sekancing apit bangke disebut. Sekancing apit bangke itu ruhnya orang ditahan di leher. Jadi dia sekarat berminggu-minggu, berbulan-bulan. Atau bahasa medisnya koma. Koma berkepanjangan. Dan itu kalau apa tadi namanya? Sekancing. Sekancingnya dicabut, baru dia mati. Oh, mati enggak? Maksudnya bukan sembuh? Bukan, kan dia sekarat. Makanya sekancing itu begitu. Sehingga saya kenain sekancing hari ini kan. Sekancing apit bangke ya, bukan sekancing anak. Belum aktif tuh. Nanti begitu mau mati, pas ajalnya mau menjemput itu, nggak bisa keluar ruh itu di sini, dia ketahan terus lah. Bayangkan orang sekarat itu berapa tusukan pedang. Iya.
Dan itu berlaku berminggu-minggu. Nah, itu kalau mau jahatnya orang Sasak tuh. Nah, jadi lawannya juga ada untuk mengobati, itu namanya serengkas. Serengkas itu untuk membuka kancingannya dia. Begitu dikasih serengkas, mati dia. Intinya awalnya se semua ya. Se semua. Makanya saya bilang yang paling tinggi itu namanya semai. Semai itu tujuannya apa, Bang? Semai itu sudah selesai. Kita tidak ingin kancing lagi, kita tidak ingin sakitin orang, kita tidak ingin kaya, tidak ingin memiliki siapapun, sudah tidak perlu puji-puji lagi. Itu semai namanya itu. Makanya saya tanya, ada dulu Papu Galuh namanya di Timbanuh di Pesanggerahan sana. Timbanuh Lombok Timur ya. Ya, beliau ada orang almarhum dan orang cukup awas lah terkait hal ini. Saya bertanya pada beliau, bagaimana tentang ini? Oh, ngapain kamu jauh-jauh, kalau sudah sampai semai cukup lah. Tidak usah baca-bacaan lagi, tidak perlu, itu semua kembali ke dirimu. Kalau kamu sudah punya semai, kamu tidak butuh senteguh karena kamu tidak cari musuh. Begitu musuhmu datang, kamu sudah minta maaf duluan. Itu semai semua tuh. Oh, udah berdamai. Sudah berdamai, sudah bersyukur, sudah kembali ke kosong, kembali ke suwung. Ini lagi sih, Bang Oles. Jaran Guyang itu apa sebenarnya itu, Bang Oles? Nah, itu sup-supnya aja. Ada jaran guyang, ada senggeger yang pakai minyak. Ya, macam-macam sih. Itu hanya sup-sup. Itu yang pakai minyak itu medianya sebenarnya. Ya, medianya, jenis-jenisnya aja. Itu kekuatan jenisnya aja. Supnya ya itu. Itu belum terlalu ngeri, masih lebih ngeri sekancing. Iya sih. Sekancing itu udah bikin orang sekarat berhari-hari. Iya. Wah, beda urusan. Maksudnya kalau senggeger kan paling nggak bisa tidur. Tapi bisa sampai mati dan bikin. Ya kan kita upgrade lagi deh kan. Gak puas nih. Gak puas. Oh iya. Gak puas, ya sudahlah. Saya sudah bosen lihat kamu bulan-bulanan memikirkan saya. Sekarang saya pingin kamu gak bisa nikah. Senggeteng dikasih. Senggeteng. Akhirnya dia menjadi dedarit tua, orang Sasak bilang. Dia jadi perawan tua. Perawan tua, ya. Gak nikah-nikah. Setiap ada orang yang mau nikah misalkan datang, gak jadi. Yang mau nikah datang gak jadi gitu. Yeah. Dan itu bisa dicampur lagi. Sudah disenggeteng dikasih semeri lagi, itu lebih komplit gitu. Dan maksudnya cara transfernya itu seperti apa? Misalnya melalui amalan. Tadi minyak, apa ada yang pakai minyak? Ada yang pakai itu medianya. Dan maksudnya cara dikasihnya atau apa gitu? Macam-macam, ada yang dari alis. Ini kan sebetulnya untuk percaya diri, untuk aura kan. Di sini itu menggunakan minyak juga media. Itu menggunakan kontak mata, Bang Holis, apa gimana? Oh ya, jelas. Jelas lah. Ada yang menggunakan kontak mata, ada yang menggunakan bagian daripada orang yang dituju. Macam-macam, berupa rambutnya misalkan. Iya, saya pernah dengar kalau pakaiannya itu gitu. Ada yang ditanam di depan rumahnya, macam-macam jenisnya tuh. Itu ada hubungannya sama mistis? Ya makanya kita lihat dari kacamata mana nih. Kalau dari kacamata mitologi, ini lain lagi pembahasannya nih. Tadi ini kan kita bahas tentang metafisisnya nih. Sehingga dia harus menjadi rasional segala sesuatu itu kan. Contoh seperti senjerik tadi, dia menjadi rasional ketika memang ternyata tatapan mata itu punya impact psikologi yang kuat. Benar itu, Bang. Sehingga itu menjadi rasional gitu loh. Nah sama kayak misalkan kita berbicara senggeger tadi, misalkan amalannya ya harus mendapatkan fotonya, misal ya. Misal, ternyata untuk mendapatkan fotonya itu ya memang kita harus berdekatan dengan dia. Kedekatan ini kan dibangun dari komunikasi dulu, segala macam. Maka rasional dia bisa mendapatkan hatinya si ini tadi begitu. Kalau berbicara tentang mitologi, ini lain pembahasan lagi nih. Boleh kita bahas, tapi ruangnya bukan yang tadi dia. Senggeger secara mitologi itu beda lagi. Kayak gimana jadinya? Maksudnya kalau di pembahasan mitologi nih, kalau di metafisis ya kayak gitu. Memang rasional lah gitu, Bang Oles. Nah, kalau di mitologi kayak gimana jadinya? Kalau mitologi itu disiplin ilmu sebenarnya. Di might itu prosa rakyat sebetulnya. Nah, itu kan yang muncul-muncul dari segala macam bentuk kebutuhan, maka ditaruhkan simbol-simbol di situ untuk sebagai kontrol sosial. Nah, sehingga untuk sebagai kontrol masyarakat diciptakanlah mitologi-mitologi tertentu, termasuk senggeger. Ini kembali kepada norma perilaku si cewek ini agar dia tidak mudah mempermainkan si pria. Paham. Karena itu tidak baik secara norma kebudayaan, maka diciptakanlah mitologi. Jadi itu untuk menakut-nakuti sebenarnya. Betul. Sama kayak sendikala. Ya, tidak boleh main ada anak jin. Itu kan sebetulnya untuk membentuk norma sosial. Jadi agar norma ini tetap pada kaidah kebudayaan yang berlaku, maka diciptakanlah mitos-mitos tertentu sebagai ruang kontrolnya begitu. Itu mitologi itu. Sendikala itu termasuk ilmu
Enggak lah. Sandikala itu kan cuaca, fenomena alam tuh. Transisi di antara terbenamnya matahari kan itu disebut dengan sandikala. Oke, Bang Hulis. Lagi-lagi saya tanya. Dari semua ilmu itu ada keterkaitan dengan jin? Maksudnya untuk membantunya atau hanya melalui apa ya tadi, kekuatan batin itu? Nah ini kita mau berbicara mistis atau mitologi? Nah, karena sebenarnya ini beda beda ranah. Kalau kita bahas soal jin ya jin aja, itu ilmu gaib. Tapi kalau soal batin itu memang ada dan kita bisa gitu ya untuk mentransfer. Semua manusia punya kemampuan itu dia. Supranatural, kita kan makhluk supranatural semua sebetulnya. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak supranatural. Kita ini supranatural, bukan berarti kita angker semuanya, bukan. Tapi kita punya energi, kita punya pancaran semua. Ini kalau kita bicara ilmu spiritual lah ya, bukan spiritual goib. Ini beda soal lagi. Kalau mau bicara goib, ya itu tentu dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Kita berbicara bantuannya jin atau ya bahkan juga bisa juga dalam tanda kutip ya memang itu memang kanuragannya si pemilik mantra itu sendiri gitu. Jadi kan ada juga yang tidak menggunakan media perantara jin tuh ada. Kalau kita berbicara goib ya. Iya. Yang memang murni menggunakan. Murni memang dari kanuragannya dia sendiri, dari sukmanya dia sendiri memancarkan gitu. Dan itu melalui proses, melalui meditasi dan lain sebagainya. Dan itu enggak sebentar. Amalannya panjang. Makanya saya bilang lebih baik dia kumpulkan uang 10 juta, ajak cewek senggeger langsung jadi. Itu udah senggeger paling instan ya. Senggeger instan itu. Oke. Gitu. Tapi saya Bang Hulis sampai sejauh ini masih menjadi orang yang belum kesana ya, maksudnya belum terlalu percaya. Mungkin karena saya belum melihat bukti ya secara langsung, jadinya saya tidak terlalu percaya. Tapi setelah ngobrol dari Bang Hulis itu kayak ngubah apa yang sebelumnya menjadi kepercayaan saya dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Semuanya masuk akal. Iya, dan itu pasti ada gitu. Real itu ada. Sehingga sampai dibuatkan kisah-kisah mitologi yang untuk mengontrol masyarakat. Sepakat, akhirnya saya percaya sekarang Bang Hulis. Percaya. Oke, apa yang Bang Hulis syukuri semenjak menjadi budayawan, etnomusikolog? Yang saya syukuri adalah, ini bukan berarti saya jumawa ya. Ini saya hanya bercerita aja. Saya lebih menjaga alam, saya tidak membuang plastik sembarangan. Lalu saya, betul, bahkan untuk plastik rokok pun saya kantongin sebelum saya menemukan tong sampah, karena saya yakin bahwa semesta ini berkomunikasi dengan kita. Semesta ini hidup begitu yang diajarkan oleh orang-orang Sasak. Kita harus berinteraksi dengan sekeliling kita dan kita harus bermanfaat untuk sekeliling kita. Jadi sependek perjalanan saya berusaha bagaimana menjaga agar tidak menyakiti orang lain. Kalaupun seandainya ada yang tersinggung lalu membuat kata-kata dan sebagainya di luar, saya berusaha untuk ya sudah, kalau itu sebatas fitnah ya biarkan dia selesai dengan sendirinya. Kalau memang dia perlu komunikasi ya coba dikomunikasikan. Menjadi bijak sebetulnya. Berusaha menjadi bijak karena sudah tahu walaupun mungkin belum bijak ya, tapi karena memang bijak itu tidak bisa ditopkan. Wah, saya sudah bijak, itu berarti dia bukan bijak. Bijak adalah sebuah proses. Bijak itu adalah kita berada tidak di kiri dan di kanan, menjadi memilih sesuatu yang lebih baik daripada jahat dan benar, atau baik dan benar ya, atau jahat dan tidak jahat itu. Gitu. Oke. Berarti Bang Hulis selain belajar budaya, belajar sejarah juga. Pasti itu karena satu kesatuan satu kesatuan. Dan udah pasti berarti ini pengetahuan Bang Hulis tentang raja-raja yang ada di Lombok sudah luas. Bagaimana peperangan antara kerajaan ini. Nah, saya coba mengkaitin nih Bang Hulis. Dulu raja-raja di Lombok, ada kerajaan Mataram ya. Betul. Kerajaan Mataram, apalagi tuh kerajaan Karangasem, Ukir Kawi. Itu kan kita di sini kan Karangasem pusatnya di Bali kan, betul, di sini adalah bagian daripada Karangasem. Di Lombok Barat aja tapi ya. Nah, nama purinya di sini Ukir Kawi. Itu raja-raja dulu pakai nggak sih? Ya, ilmu sih. Pakai lah. Pasti pakai dong. Wajib.
Dan mereka melakukan amalan itu karena memang dulu mereka belum ada kontaminasi hari ini kan, mereka tidak sibuk WhatsAppan, mereka tidak sibuk buka Facebook, jadi mereka fokus kepada pengembangan sukma dan raganya. Dan mereka melakukan itu, mereka melakukan tapa, mereka melakukan meditasi, mereka melakukan pengembangan energi diri, gitu. Mereka melakukan jalan spiritual yang berat. Dan pastinya itu pasti dia meninggalkan masyarakatnya. Maksudnya dalam beberapa waktu. Ya ada beberapa hal yang memang harus membutuhkan keheningan ya. Kalau di dalam bahasa sufismenya itu disebut uzlah. Uzlah itu menyendiri. Itu ada beberapa. Bahkan Rasulullah pun untuk mendapatkan Iqra itu dia menyendiri tuh. Dia uzlah tuh ke Gua Hira. Ke Gua Hira, iya. Baru dia turun lah surat itu. Gitu ala 5 ayat pertama itu ya. Dan itu meninggalkan rakyat-rakyatnya. Memang begitu. Beberapa ya yang tentunya untuk mendapatkan energi semesta ke atas itu harus melakukan penyendirian. Benar-benar. Itu untuk kita kepekaan sebenarnya, mengasah kepekaan. Gitu. Dan itu dilakukan juga sama raja-raja dulu. Tapi akhirnya pada akhirnya setelah mulai menguasai ilmu-ilmu ini, raja-raja itu tetap menggunakan dengan baik atau dari apa yang Bang Holis baca atau pelajari sih sebenarnya. Itu kan ada yang kiri dan kanan ilmu itu kan. Iya. Ada dari mulai santet, dari yang bersifat menolong sampai membunuh kan itu. Jadi kalau dia melakukan yang sebelah kiri ya pasti dia gunakan untuk yang kiri. Yang kanan dia pasti gunakan untuk yang kanan. Tidak bisa dicampur itu. Oh, jadi harus fokus. Harus fokus. Karena dia kegunaannya cuma satu aja tuh. Kalau yang kiri digunakan ke kiri, yang kanan digunakan ke kanan gitu. Oh. Sama dengan pencariannya. Jadi kalau ini sependek perjalanan saya bertanya kepada orang-orang yang awas, orang tua kita yang awas tentang hal itu. Jadi kalau dia sudah mengemban item yang kiri, dia tidak mungkin mengemban yang kanan juga tuh. Karena dia bergejolak di sini, bertabrakan, dia bertarung, kontras dia. Seperti dia megang api dan air, bisa dia bersatu. Gitu, tetap dia terpisah. Kalau yang kiri ya dia belajar kiri, kanan dia belajar kanan. Kecuali yang kiri dia bertobat dan yang kanan dia menyeleweng, gitu pun sebaliknya. Jadi kalau kiri yang bertobat dia buang kirinya belajar kanan, kanan yang menyeleweng dia buang kanannya belajar kiri. Selalu begitu. Karena semesta ini seimbang. Seimbang. Dia tidak boleh tidak seimbang. Kalau dia tidak seimbang, subhan itu error berarti itu. Terus apa ya perjalanan sejarah dari kerajaan-kerajaan itu sampai ada Belanda, ilmu-ilmu saya ini di situ mulai terkikis apa bagaimana tuh? Jadi saya termasuk salah satu orang yang masih mengkritisi tentang Lombok dan masuknya Karangasem ke Lombok. Lombok. Jadi saya termasuk garis yang kontra sebetulnya tentang hal itu. Jadi Karangasem itu adalah fasal atau perpanjangan tangan Belanda. Saya termasuk kubu yang setuju terkait itu. Oke. Jadi kita tidak dijajah dengan Bali. Orang Lombok tidak pernah dijajah dengan Bali. Tapi Belanda melalui perpanjangan tangan Karangasem. Itu yang baru betul. Sependek pengetahuan saya. Namanya sejarah itu kan sebuah pengetahuan. Jadi mengkritisi itu boleh-boleh saja. Iya. Tidak ada masalah gitu. Oh. Mungkin di sini Bang Holis bisa mengkampanyekan ya. Karena dari teman-teman saya yang seumuran sama saya itu pasti taunya Lombok itu ya dijajah sama Bali, sehingga pengaruh dari adat-adat, budaya-budaya yang ada di Lombok sekarang ya itu peninggalan dulu. Iya, peninggalan sedikit, Bali gitu. Tidak begitu banyak. Oke. Ada memang. Ya 35% kita bilang ya, karena ada namanya kontak budaya. Itu kan terjadi gesekan ya. Namanya gesekan kebudayaan itu pasti dia mempengaruhi dan saling mempengaruhi kata kuncinya. Iya. Jadi begitu ada pengaruh ke Lombok, ada juga Lombok pengaruh ke Bali. Nggak mungkin nggak ada. Dan jejaknya juga saya tahu pengaruh-pengaruh Lombok ke Bali. Berarti ada adat Lombok yang di sana? Wah, ada. Oh. Jangan bilang enggak ada. Jadi saya orang Sumbawa. Nah, jadi kita sebagai orang Sasak tidak boleh ini ya merasa terbelakangi ya. Iya, karena sebenarnya merasa inlander dong. Jangan merasa sebagai bangsa terjajah dong. Iya. Nggak lah, kalau kita bicara zaman VOC itu Mataram aja tunduk kayak yang di Jawa ya. Mataram, Surakarta, Yogyakarta itu tunduk. Tunduk ke VOC. Tunduk semuanya. Apalagi kita bicara kerajaan pulau kecil kecuali Buton ya. Kalau Buton sudah karuan. Itu Buton lain ceritanya kalau di Sulawesi itu. Oh. Gitu. Sulawesi Barat, Tenggara ya. Balik lagi ke ilmu Senggeger. Raja yang pakai ilmu Senggeger ini itu sampai hari ini masih ada nggak Bang Holis?
mungkin bisa saya belajar. Kalau mau belajar ya harus siap amalan-amalannya dulu dong. Gitu. Paling enggak ya harus siap mutih minimal kan. Mutih minimal gitu. Jadi dulu kalau kita bilang, kok bisa ya Belanda nyerang kita nggak menggunakan ilmu itu misalkan gitu. Nah, itu dia banyak pertanyaan yang kenapa sebenarnya nggak pakai ilmu itu. Ya karena kita dipangkas untuk fenomena pengamal-amalannya. Gimana mengamalin dong kita Rodi Romusa kok. Iya ya. Jadi kita nggak punya waktu. Oh iya, dan juga petinggi-petinggi kita pada saat itu mereka berkongsi dengan penjajah kebanyakan sehingga yang anggaplah orang-orang awas pada masa itu sudah dikontrol duluan tuh oleh orang-orang Eropa. Jadi sebenarnya kongsinya tuh untuk main aman aja. Oh iya, untuk main aman, mengamankan keluarganya, mengamankan dirinya. Ya sudahlah, saya lepas tangan aja. Yang penting saya tidak diganggu. Oke. Selesai. Itu hari ini masih ada enggak? Ini serius nanya nih, Pak. Itu masih ada hari ini dan saya dengar sampai jadi bisnis. Oh ada. Senggeger. Ada yang bisnisnya benar-benaran bisnis. Artinya memang dia benar adalah pelaku dan bisa. Ada juga penipuan. Nah itu dia saya mau tanyain tadi. Dari apa yang Bang Holis lihat itu sebenarnya penipuan atau emang ada yang bisa? Kebanyakan penipuan kayaknya. Kebanyakan penipuan kayaknya. Nggak ada hasil portofolionya, terus dapat dari mana itu belian itu? Kebanyakan penipuan. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Ada juga yang bisa ada. Ya kita nilai sendirilah dari kacamata kita. Kan saya tidak ikut mendampingi ketika kesana. Kan dia tahu diri lah maksudnya gitu. Jadi bahkan ya Bang Holis di zaman ini tuh kita dengar dari sekeliling kita ada yang masih pakai itu, apalagi umuran saya yang pakai begituan. Itu pasti dijudge abis-abisan. Karena mungkin ya mostly dari mereka tuh pasti pakai yang kiri. Kecuali mungkin dari mereka pakai yang kanan. Dan tapi saya rasa nih Bang Holis, pengetahuan teman-teman saya juga soal ilmu-ilmu itu kayak titipan gitu Bang. Ya semua titipan lah. Nah maksudnya dari Bang Holis jelasin tadi kan itu perlu waktu untuk meditasi. Betul, untuk menjadikan amalannya. Iya. Untuk menjadikan amalannya. Nah, dari orang-orang umuran saya perasaan nggak pernah tuh dia. Ya, dia nggak mungkin sempat lah, nggak mungkin sempat. Hemat sih nggak mungkin sempat. Jadi mungkin itu cuma bualan ya kayaknya. Kemungkinan besar bualan. Karena biasanya orang-orang yang megang hal-hal gitu dia tindih sifatnya. Iya. Tindih atau orang Sasak bilang itu dia merendah. Iya. Dia diam. Kadang-kadang kita paksa, si dia ini punya ya, oh saya nggak punya. Sampai berkali-kali kita rayu. Tolong apa saya misalkan saya ini butuh dan urgent, baru dia bilang ayo coba bertamu ke rumah. Itu biasanya benar tuh. Tapi kalau yang awal-awalnya sudah dipromo, sini saya nganu, mungkin bisa diragukan. Mungkin dengan jumawanya gitu. Oke. Kalau Tusela apalagi tuh? Tusela saya pernah sering dengar Tusela itu, tapi saya nggak pernah ngerti apa itu Tusela. Sela itu kan siluman sebetulnya. Jadi dulu Teu ada seorang ilmuwan dari luar negeri datang ke sini meneliti kita pada masa VOC tahun 1800 sampai 1900. Dan dia sempat kan meneliti. Iya, dia katakan di Lombok itu tidak ada hantu, tapi ada lycanthropos. Bilang lycanthropos itu sela maksudnya. Jadi dalam catatan ilmiahnya, dalam catatan etnografinya, dia menulis di sini ada sela, dalam bahasa ilmiahnya lycanthropos. Lycan itu jadi-jadian, tropos itu anthropos manusia maksudnya. Manusia jadi-jadian. Kalau di Jawa yang jadikan film itu di pantai selatan ada yang jadikan film apa? Nyi Roro Kidul. Ada makhluk jadi-jadian yang kayak alien itu apa ya namanya? Kalau sela kita bukan jadi alien. Kalau yang ada yang jadi hewan, hewan itu ada, tapi itu masih tingkat rendah tuh. Kalau jenis jenglot? Ya, bukan jenglot. Beda lagi. Bukan jenglot. Kalau jenglot itu kan satu media yang diisikan hodam lalu diberikan mantra dia hidup. Oke, paham. Ya, dan juga ada yang mengatakan itu medianya dari petapa yang sudah berumur ratusan tahun. Kalau itu sela beda lagi. Kalau ini siluman. Memang siluman, orang yang memang mengkaji mantra-mantra itu lalu mampu merubah dirinya. Gitu. Oh, dirinya yang diubah. Bukan hal lain kayak jenglot ya. Bukan. Kalau ini dirinya dirubah dan dalam tingkatan tinggi disebut dengan selak bunga salah satunya. Selak bunga itu bunga kapas sebenarnya. Kapas itu ringan. Dia bisa terbang sana kemari. Nah, kalau yang sudah sampai tingkatan selak bunga itu dia biasanya kelap-kelip sana kemari. Kayak kunang-kunang. Gitu. Termasuk ilmu itu. Oh iya kan selak kan? Ada saja. Oh iya. Gitu. Iya. Tusela. Iya. Tusela. Oke. Siluman. Bang Holis pernah lihat?
Kalau saya lihat secara gamblang tidak pernah ya, tapi kalau secara energi pernah. Merasakan berarti? Enggak, ya sepintas kelihatan. Sepintas kelihatan. Sela itu. Ya, dan saya katakan itu satu energi anomali ya pada saat itu. Kemungkinan itu sela atau bukan. Bukan, atau mungkin halusinasi ya. Tetapi kalau halusinasi pada saat itu saya tidak sedang mabuk maksudnya kan. Dan itu terasa real banget gitu. Iya. Gitu. Dan saya tidak sedang di bawah pengaruh halusinogen. Jadi ya mungkin itu real banget gitu. Luas juga ya ternyata pengetahuan Bang Holis tentang. Biasa saja kan. Enggak, karena enggak mudah menurut saya Bang Holis, apalagi untuk mencari penerusnya nanti. Bang Holis umur berapa? Berapa coba? 32? Tipis-tipis. 33. Kurang lagi. 31. 30 tahun. Oke, masih muda sih. Iya. 30 tahun masih muda. Ya, mulai kepala 3. Untuk mencari penerus itu pasti susah Bang Holis. Saya bahkan saat ini sempat saya skeptis dengan hal ini ya. Oke. Jadi saya sempat skeptis, lalu saya bilang, ya selama saya masih hidup lah minimal gitu. Jadi kalau tidak ada penerus yang ingin melanjutkan ya sudahlah, paling tidak selama saya masih hidup. Saya bergerak mempertahankan keotentikannya Sasak gitu aja deh. Karena lumayan berbuih mulut saya teriak-teriak di sana sini. Iya. Tapi sampai saat ini masih belum hilang semangat sih. Artinya masih terus berbicara. Cuman ada bonus buah dari itu ya biarkan Allah yang ngatur lah. Gitu. Karena sebenarnya yang bikin saya bilang itu akan susah sekali Bang Holis. Sekarang bahkan orang untuk adat apa ya, tabe, udah mulai hilang. Oh iya. Tabe, hanya tabe gitu, yang hanya apa ya, memanjangkan tangan ke bawah lewat menundukkan kepala sedikit, itu sudah mulai hilang saya rasa. Apalagi sampai mau mencari penerus untuk tahu lebih dalam kayak Bang Holis gitu. Jangan bilang tabe misalkan ya. Jangan bilang tabe. Kita ada di dekatnya pun tidak dihitung. Dianggap tidak ada gitu sebetulnya itu. Artinya dia lewat kan. Kalau orang menganggap kita ada, maka dia akan memberikan interaksi kan. Berupa lewat dulu atau tabe kalau secara tradisi. Atau minimal secara kekinian dah, lewat bro. Ini kadang-kadang kita tidak dianggap ada. Dia lewat ya lewat aja. Lewat aja ya. Itu kan sudah betapa individualistiknya orang saat ini. Makin kesini dia makin terpenjara dengan dunia-dunianya sendiri. Semakin hilang hakikatnya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Ya, untuk bilang tabe loh gitu. Udah mulai terkikis. Bagaimana dia mau bilang tabe wong kita tidak dianggap ada? Iya, apalagi sampai dia mau tahu kali lebih dalam apa itu kerajaan Selaparang. Oh, enggak urus sudah itu. Pelot-pelot sudah kan. Kerajaan Selaparang, Bang Holis. Kerajaan Selaparang itu sejarahnya gimana di Lombok? Jadi ada banyak versi ya Selaparang tuh. Ada yang mengatakan dulu memang ada beberapa versi. Jadi ada yang bilang dia itu dari Raden Majapahit, orang Jawa yang kesini. Lalu ada yang juga mengatakan dia memang betul-betul embrio lokal. Panjang sebenarnya. Kalau kita ingin membahas itu dia harus ada sesi sendiri sejarahnya loh ya. Tapi yang jelas adalah kerajaan yang berada di Lombok Timur. Dan itu di Lombok Timur. Di Lombok Timur. Dan dia masih bersaudara dengan Pejanggi yang di Lombok Tengah. Masih langsung ikatan darah bahkan itu. Kalau kita bicara garis besar kesejarahannya ya. Ini bukan sejarah kesejarahan. Berbeda kalau kita bicara sejarah, maka harus ada runut waktunya dan segala macam karena dikhawatirkan anakronim dalam sejarah itu terjadi benturan data dalam waktu yang sama. Nah, ini kalau kita bicara kesejarahan, dia ada di Lombok Timur, lalu saudaranya itu juga diturunkan dan kemudian jadi kerajaan Pejanggi dan dia menjadi embrio peperangan karena ada Arya Banjargetas di situ yang pada akhirnya diusir dari Selaparang kemudian ke Pejanggi dan dipercaya, dan ini memunculkan konflik dulu antara Selaparang dan Pejanggi, lalu kemudian dia lari ke Karangasem dan meminta bantuan, mengajak sebagian besar pasukan Sasak. Nah, itu kesejarahannya seperti itu kurang lebih. Kalau di Mataram itu kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Oh. Dan saya pernah baca sebenarnya Bang Ali. Mataram juga Bang banyak. Ali. Kok Bang Ali sih? Mataram banyak. Mataram itu banyak. Ada Pajang, ada Mataram. Itu semua daerah-daerah Mataram yang Pagesangan ini termasuk kerajaan juga. Jadi, nah ini Kongok ini, Sengkongok ini sama. Kerajaan juga dulu nih. Daerah ini? Iya. Oh. Kerajaan juga dulu. Gitu. Ini Bang Holis nih. Saya pernah
saya pernah dengar dulu kalau Mataram itu memang kerajaan Mataram ya. Itu memang dikuasai oleh Bali. Ini saya coba mau kaitkan sama munculnya istilah Pagah Peraya. Itu dari Congah itu. Congah Peraya. Iya, dulu ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Tuan Guru Bangkol mempertahankan masjid di Peraya itu dari gempuran Bali, dan dia berhasil itu dikatakan pagah deh, karena tidak mau menyerah. Maka disitulah timbul ada Pagah Peraya, ada Wanen Ketare, ada Ajum Penuja, lalu Ririh Kopang. Itu semacam pasukan. Bukan pasukan sih, karena cuma 10 orang aja. Karena mereka bersikeras pada saat itu tidak mau tunduk memberikan masjid itu, masjid Peraya kepada itu kerajaan. Betul, maka mereka dikatakan pagah gitu, saking kerasnya gitu. Dan sampai sekarang itu jadi sebutannya, jadi istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang itu dari pemahaman mereka itu menganggap bahwa kita ini emang orang-orang yang pagah gitu. Nah, itu kan karena memang labelitas. Soalnya labelitas itu kan memberikan dampak mental, psikologi. Iya. Jadi kalau dibilang misalkan anggaplah Ampenan ini adalah kampung preman misalkan gitu. Itu diucapkan terus kata-kata itu kekuatan loh. Iya, dan itu nanti didengar oleh orang Ampenan dan dia merasa sebagai label diri, saya orang Ampenan maka saya preman. Sama dengan orang Peraya pada akhirnya. Mohon maaf, ketika dia mendengar Pagah Peraya, wajar kalau saya keras kepala, saya orang Peraya kan. Itu berawal dari labelisasi seperti itu. Tapi kalau secara biologis tidak ada kaitannya. Berarti, orang Peraya harus pagah. Kaitannya. Berarti kita tidak bisa bilang kalau itu salah kaprah, bukan? Itu hanya salah labelitas saja sebenarnya. Labelitas maksudnya yang diaminkan kemudian oleh per individu gitu. Maksudnya salah kaprah dalam artian pemahaman orang-orang yang memakai penyebutan Pagah Peraya ini dalam memaknainya gitu. Iya kan, bahkan sekarang Pagah Peraya itu udah untuk orang Peraya aja. Iya. Itu siapapun yang pagah, begitu pagahnya sudah tingkat akut atau keras kepala tingkat akut, Pagah Peraya kan gitu. Tingkat akut dulu. Karena ya seakut itu dulu Tuan Guru Bangkol tidak mau tunduk, dia mempertahankan masjid itu, bahkan digempur dari kiri kanan. Gitu. Menang akhirnya. Berhasil bertahan. Berhasil bertahan. Dan masjidnya masih berdiri sampai sekarang. Masjid Peraya. Masjid Peraya. Wow, hebat Tuan Guru Bangkol. Oh iya, bayangkan. Jadi nama jalan sekarang. Oh iya. Harus sih sebenarnya itu. Bang Holis, benar-benar salut saya. Di awal juga saya udah nervous sekali karena saya tahu benar siapa orang di depan saya ini. Beliau itu etnomusikolog yang benar-benar paham sampai akar-akarnya tentang adat dan budaya Sasak. Dan kita bisa bantu melalui culture campaign Bang Holis ini untuk kita kembalikan lagi nih otentik dari adat Sasak. Sebenarnya apa aja sih yang asli Sasak nih? Ada badaknya kah atau apa gitu yang asli Sasak nih? Itu yang harus kita kembalikan. Kita harus bisa jadi Sasaknis. Bukan Sasak apa tadi? Sasak Stripe. Ada suku Sasak ya. Bukan suku Sasak. Iya, seperti Balinese, Javanis, Sundanis. Itu Sasak juga berhak menjadi Sasaknis. Sasak juga berhak. Itu ya. Teman-teman ya. Oke Bang Holis terima kasih. Sama-sama. Ilmu Tampiasi. Saya bisa sombong nih ke teman-teman saya nih yang belum terlalu tahu. Tidak boleh sombong. Soal ilmu Sasak ya. Saya bisa sombong. Saya bisa pamer lah gitu. Tahu apa kamu sama Sasak? Saya orang Sumbawa tahu kok. Oke. Bang Holis makasih banyak ya. Oke. Siap. Tampiasi.